Selamat pagi, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Rosalia Indasari dari kelas D4 Transportasi Laut B Reguler. Nah, di sini saya akan membuat sebuah desain modern, yaitu desain dashboard yang isinya tentang penjualan beberapa produk yang dimana dijual di seluruh negara. Data yang saya ambil ini berasal dari YouTube. Contoh datanya seperti ini. Nah, seperti yang kita ketahui, di mana dashboard ialah sebuah sistem yang biasa digunakan untuk membuat sebuah laporan dengan tampilan modern, mudah dimengerti, serta memberikan informasi secara detail tentang suatu keadaan data yang akan ditampilkan. Nah, pada menu database ini, di sini ada banyak sekali data yang berisikan tentang region, country, item type, sales channel, order priority. Nah, item type ini berisi tentang item-item apa yang dijualkan. Nah, pada region ini ada beberapa negara-negara yang ada di penjualan ini. Nah, pada country di sini ada beberapa negara. Lalu pada sales channel ini penjualan secara offline atau online. Lalu pada order priority ada CHLM. Lalu pada order date ini tuh tanggal penjualan. Lalu ada ship date, unit sold, unit price, unit cost. Nah, lalu ada total revenue. Selanjutnya ada total cost, jumlah biaya. Lalu ada total profit. Nah, total profit ini didapatkan dari total revenue dikurangi total cost. Nah, di sini merupakan tampilan pivot table yang sudah dibikin sebelumnya. Nah, sekarang saya akan membuat pivot table baru. Kita pilih pada database, lalu klik insert, lalu pilih yang pivot table. Nah, di sini pilih yang new worksheet karena kita akan memindahnya atau membuatnya di lembar kerja yang baru. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini tampil ya pivot table yang telah kita input tadi atau yang kita bikin. Nanti tampilnya akan tampil seperti tadi. Nah, di sini kita akan mengisi atau memindah pivot table-nya dengan cara move pivot table. Nah, kita pilih ke bagian yang ingin dipindah. Nah, saya akan meletakkan di sini, lalu klik OK. Lalu kita pilih pivot table-nya. Pada bagian row, kita akan memasukkan months atau bulan-bulannya ya. Lalu pada value-nya kita masukkan ke unit sold. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita blok semua, lalu kita ke number. Nah, pada number ini gunanya untuk memberikan koma-komanya itu ya. Nah, kita pilih use 1000 separator, lalu OK. Nah, tampilannya akan terlihat seperti ini. Lalu kita blok semua rows labelsnya tadi, kita pindahkan ke tabel sebelahnya pivot table. Nah, dengan pakai paste link ya, paste link, format link. Lalu kita atur, kemudian kita tulis judulnya data dashboard 1. Lalu kita copy. Nah, kita copy unit sold-nya, lalu kita paste link juga sama di
baris berikutnya, kolom berikutnya. Jika sudah selesai, kita hitung totalnya. Nah, kita blok, lalu kita klik insert. Ada formula, lalu auto sum. Nah, di situ ada sumnya. Nah, setelah itu kita blok semua data dashboard 1 tadi, lalu kita pilih chart. Nah, pada chart ini kita akan membuat grafik. Nah, pada grafik ini yang kita buat untuk pada grafik pertama ini kita pakai yang scatter ya, scatter. Lalu pilih yang smooth line ini, scatter with smooth line, lalu oke. Nah, akan langsung otomatis muncul grafik pada data dashboard 1 tadi ya. Nah, akan terlihat seperti ini. Lalu kita mengatur sesuai keinginan kita. Lalu kita klik pada grafiknya ini. Pada grafik yang bawah ini ada tulisannya 0246. Nah, kita ubah menjadi bulan dari 1 sampai 12 dengan cara klik format axis, lalu kita pilih yang minimum sama maksimumnya. Nah, pada minimumnya kami memilih 1, lalu maksimumnya 12 karena bulannya sampai Desember ya. Nah, 12. Lalu majornya kita pilih 1 aja. Sudah, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini ya tabelnya, grafiknya. Nah, pada dashboard ini kan ada tulisannya kan dalam bentuk K ya. Nah, kita akan mengubahnya dengan cara klik angka-angkanya ini, angka unit sold-nya ini, lalu kita pilih yang format axis. Nah, pada format axis itu kita dari display units kita pilih dari 0 ke 1000. Nah, otomatis akan berubah menjadi ribuan. Lalu untuk mengganti menjadi K, ada tulisan K, maka kita klik number. Pada format kode di bawah number itu ada, kita tambahkan atau ketikkan petik K petik. Nah, di situ kita add. Nah, lalu secara otomatis pada grafik itu sudah ada tulisan K-nya itu pada unit sold-nya. Pada grafik ini bisa kita ubah sesuai keinginan dan kebutuhan masing-masing ya. Nah, saya akan ubah menjadi seperti ini warnanya. Langkah kedua, kita akan membuat grafik yang unit price ini, unit price. Nah, kita kembali ke sheet pertama yang ke pivot table. Nah, di sini terlihat ya data dari unit price. Maka dari itu kita akan membuatnya dengan cara klik pada database. Nah, di sini kita klik insert lalu pivot table. Nah, kita pilih yang is item worksheet karena kita sudah membuat lembar kerja yang khusus pivot table sebelumnya ya. Nah, kita pilih ke kolom di bawahnya ini. Nah, terlihat pivot table-nya sudah ditambahkan. Lalu pada rows kita pilih yang mount. Lalu pada values kita pilih yang unit price karena kita akan membahas unit price. Nah, akan tampil seperti ini ya pivot table yang kedua. Lalu kita copy
copy semua data dashboard 1 yang di atas ini, kita copy lalu kita pastekan yang di pivot table yang kedua ini. Nah, otomatis akan mengikuti unit price yang ada di sebelahnya. Nah, seperti ini ya. Nah, pada pivot table ini kan datanya ada persenan ya. Nah, kita harus membuat persennya dengan cara klik unit price dari bulan Januari ini dibagi dengan total. Nah, kita enter lah. Di sini secara otomatis keluar persennya. Nah, kita sama pada baris atau kolom berikutnya kita bikin seperti itu. Jadi persennya ada 2 kali ya. Nah, jika sudah tampil persenannya seperti ini, maka diubah menjadi lambang atau simbol persen pada number. Nah, kemudian kita atur lalu kita tarik ke bawah. Nah, terlihat ya, akan secara otomatis yang lain persennya sudah mengikuti. Kemudian kita blok semua persen yang telah kita bikin, lalu kita klik insert, lalu pilih chart. Nah, pada chart ini kita pilih yang combo. Nah, di sini terlihat ya, pada grafik chart atau combo ini kita pilih yang area. Ini masing-masing ya, sesuai keinginan kalian. Boleh pakai chart yang apa, tapi saya di sini memilih yang combo dengan grafik chart seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini, grafik yang telah saya bikin tadi. Di sini kita bisa menghapus apa saja yang tidak perlu. Nah, kemudian kalian bisa merubah warna menjadi seperti ini ya, warna atau font yang ada di tulisan ini. Nah, di sini saya mengubahnya menjadi gradien, warna gradien seperti ini. Nah, lalu langkah yang ketiga, kita akan membuat grafik yang ketiga nih, grafik order priority. Nah, kita pilih pivot table yang sebelumnya. Nah, di sini tercantum ya tabel data yang akan kita buat. Nah, caranya kita akan membuat pivot table yang berikutnya sama, klik database, lalu klik insert, lalu pivot table. Nah, pilih existing worksheet. Oke, kita taruh di mana kalian inginkan. Saya akan menaruhnya di sini. Lalu pada row saya pilihkan yang order priority, lalu pada values saya memilih unit sold. Jika sudah, tampilannya akan menjadi seperti ini, pivot table yang ketiga. Kemudian blok semua, lalu kita klik number, lalu kita use 1000 separator. Nah, kita sesuaikan. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini ya tabelnya. Nah, di sini pada dashboard kita akan membuatnya seperti itu kan. Lalu kita blok semua unit sold, lalu kita kopikan ke kolom sebelah pivot table. Nah, kita kopikan menggunakan format link. Lalu kita menotalnya dengan cara ketik sama dengan, lalu ketik sum atau SUM, lalu blok semua unit sold ini. Nah, kita enter. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini, langsung otomatis ke total. Lalu pada bagian sebelahnya kita jadikan persen. Nah, caranya klik itu unit sold-nya yang pertama,
lalu dibagi total unit sold. Nah, persennya akan muncul seperti ini. Kita jadikan ke persen, lalu kita tarik ke bawah. Nah, otomatis jadi seperti ini ya, 25%. Lalu pada kolom berikutnya kita ketikkan 1 dikurangi persen yang sebelahnya itu. Nah, kita enter. Nah, di situ terlihat ya ada 75%. Kemudian kita pilih chart, klik yang donut. Nah, otomatis grafiknya akan tampil seperti ini dari data pivot table yang telah saya input tadi. Nah, di sini kita bisa hapus yang tidak perlu dan menyesuaikan sesuai kebutuhan atau keinginan kalian. Lalu di sini kita desain warnanya atau gradasinya itu sesuai keinginan kita masing-masing ya. Nah, saya akan membuat warnanya menjadi gradien seperti ini agar sama seperti yang sebelumnya. Nah, lakukan langkah yang tadi untuk membuat chartnya sampai 4 data seperti ini. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Lalu kita pilih sheet atau gambar kerja baru. Nah, kita hapus grid line-nya, kita blok semua, lalu kita fill. Nah, di fill sini kita bisa memilih tema color-nya yang ingin kalian bikin pada dashboard kalian. Ini bebas ya. Nah, saya memilih warna ini. Lalu saya copy paste dari dashboard yang sebelumnya udah saya desain. Nah, tinggal saya copy paste ini. Lalu saya atur. Sebenarnya di sini itu mudah ya kalau misalnya kita mengerti. Nah, kita pilih yang untuk backward. Nah, otomatis seperti ini ya. Nah, untuk bentuknya atau warna dari backgroundnya dashboard ini kalian bisa sesuaikan sesuai keinginan kalian. Nah, kebetulan di sini saya akan membuatnya menjadi bentuk seperti ini ya. Nah, kita atur hingga selesai semua. Jika sudah selesai yang akan kita desain, background yang akan kita desain, lalu kita akan copy paste dari grafik yang telah kita bikin tadi yang pada pivot table. Nah, kita atur warna yang ingin disesuaikan agar terlihat baik atau bagus atau menarik. Nah, seperti ini ya. Lalu di sini saya akan menambahkan tulisan pada grafik yang pertama ini. Nah, saya akan memilih shape tadi, kita tambahkan tulisannya. Ini total dari unit sold-nya itu ya, saya akan tambahkan. Saya atur font dan besar kecilnya. Nah, di sini saya akan menambahkan tulisan total unit sold per month-nya. Nah, saya tambahkan simbol-simbol. Nah, saya pastekan juga yang kedua, grafik yang kedua.
Nah, kita atur ya supaya tulisannya terlihat, atau ingin menggantikan warnanya lagi, dan pilih transparansi agar ada efek transparannya. Jika sudah, saya akan membuat tulisan kembali seperti grafik yang pertama. Nah, di sini saya atur font dan besar kecilnya, warnanya. Jika sudah, saya juga akan membuat total unit price per month. Di sini untuk grafik yang ketiga, saya akan copy paste dari desain yang sebelumnya telah dibikin. Nah, di sini saya tinggal pastekan, lalu kita desain sesuai dengan tema atau kebutuhan kita. Nah, di sini saya akan ganti warnanya ya, agar sama dengan yang lain. Nah, kita pilih gradasinya ini. Jika sudah, kita atur yang grafik pertama ini. Kita atur dari tulisannya, dari persennya, agar bisa terlihat bagus dan menarik. Lakukan hal yang sama sampai ke 4 grafik ini ya. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini jika sudah diubah. Nah, langkah selanjutnya saya akan membuat maps atau petanya ini. Nah, saya copy pastekan aja ya dari dashboard yang sebelumnya. Nah, di sini kita tentukan letaknya yang pas. Nah, di sini kita akan bikin pivot table lagi. Klik insert lalu pivot table. Nah, klik exciting worksheet, lalu kita klik OK. Lalu terlihat akan muncul pivot table-nya ya. Pada rows ini kita isi region, lalu pada values kita isi unit sold. Nah, tabelnya akan tampil menjadi seperti ini ya. Kita blok semua, lalu kita paste ke kolom berikutnya, kolom sampingnya. Nah, lalu kita klik auto zoom-nya, jumlahkan, lalu kita atur numbernya agar ada koma-komanya ya. Nah, di sini kan agar bisa mudah dibaca. Lalu kita tampilkan atau atur titik-titik dari wilayah yang akan diinput. Nah, kita atur. Lalu di sini untuk nama wilayah dan unit sold-nya saya kopikan dari dashboard sebelumnya. Nah, di sini kita paste, di paste, kita sesuaikan aja ya letak-letaknya, lalu saya ubah warnanya agar terlihat menarik atau sama seperti yang lain. Temanya kan saya mengambil kuning biru ya. Nah, kita atur pada fill teksnya agar
terlihat, maksudnya tidak warnanya tidak kecampur ya, agar menonjol. Jika sudah, saya juga mengubahnya warna tulisannya jadi hitam supaya terlihat. Lalu di sini saya akan membuat pivot table kembali. Nah, di sini kita klik pada kolom yang akan kita tambahkan pivot table. Pivot table otomatis akan muncul ya. Pada pivot table ini kita pilih rows. Nah, rows ini kita taruh item type, lalu pada values-nya kita isikan unit sold. Nah, tampilannya akan seperti ini ya pivot table berikutnya. Nah, di sini kita membuat ranking. Nah, dengan cara ini ya, klik rank, ketikkan rank, lalu pilih unit sold, lalu kita blok. Nah, jangan lupa untuk di F4 atau dikunci, lalu klik 0. Nah, di sini langsung otomatis muncul rankingnya ya. Kita tarik ke bawah. Nah, langsung secara otomatis. Nah, di sini kita akan memunculkan di dashboard itu top 3 atau 3 ranking teratas ya. Nah, itu dengan cara menggunakan rumus indeks. Menggunakan rumus indeks dan rumus match. Nah, pada row ini kita pilih sales channel, lalu untuk value-nya kita pilih unit sold. Nah, terlihat ya, ada pivot table penjualan dari sales channel itu dari online sama offline, penjualan online sama offline. Nah, kita atur numbernya pada unit sold ini agar terlihat rapi. Lalu selanjutnya saya akan membuat pivot table lagi. Nah, di sini rows-nya kita pilih mount, lalu values-nya kita pilih total profit. Nah, pada total profit ini kita blok, lalu kita atur ke dolarnya itu. Lalu kita atur-atur. Nah, setelah selesai kita pilih tuliskan data chart profitnya. Nah, kita pilih bulan 1 sampai 12, lalu kita tempelkan dari total profit yang ada, lalu kita buat persennya, sama caranya kayak tadi. Nah, setelah itu blok persennya, lalu kita bikin tabel grafiknya. Nah, sudah selesai, kita atur semua tampilannya. Nah, akan munculnya seperti ini ya, akan tampil seperti ini. Nah, kita bisa atur-atur agar warnanya sama atau ingin diubah fontnya juga bisa.